Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa radul wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sudah berjumpa lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keridhaan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat dan kerabat keluarga beliau hingga yang berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir malam hari di majelis kita. Adapun tema kita malam hari ini adalah daripada nukilan klasik kitab Ma'rifat daripada ulama-ulama terdahulu. Judulnya atau tajuknya adalah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuni zat lah, bukan keadaan zat, tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan tauhidul zat, keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah. Ada pula keterangan lain daripada bismillah, dengan nama Allah. Jadi ada maksud, makna yang tersirat daripada asmanya Allah, daripada nama Allah. Bismillah. Juga tadi surah Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah. Dalil kedua adalah bismillah, dengan nama Allah. Dari nama Allah itu lalu kita baca tadi alif lam ha Allah. Alif lam awal, lam akhir, dan huruf ha. Alif itu menunjukkan tentang zat Allah. Lam awal menunjukkan tentang sifat Allah. Lam akhir tentang asma Allah. Dan haknya itu menunjukkan tentang af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada alif di atasnya itu, tasdidnya, sabdunya itu menandakan tauhidnya, keesaan daripada Allah itu sendiri. Jadi yang dinamakan Allah tadi zat, sifat, asma, apa. Alif, lam awal, lam akhir, dan hak. Zat, sifat, asma, apa. Kemudian tauhid tadi itu menunjukkan alif tasdid di atasnya, itu menunjukkan bahwa keesaan daripada zat Allah, sifat Allah, asmanya Allah. Nah, pada malam hari ini tema kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang alif daripada membaca asmanya Allah. Alifnya tadi alif awal.
Kalau alif berjumpa alif berarti tauhidul zat, keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada diri si hamba, diri Muhammad, nah Allah punya zat, Muhammad punya diri. Allah punya sifat, Muhammad punya rupa. Allah punya asma, Muhammad punya nama. Allah punya apa, Muhammad punya perbuatan. Kalau zat kepada zat Allah itu kepada manusia, kepada Muhammad tadi disebut diri. Kalau kepada diri kita insan manusia disebut batang tubuh. Nah, jadi kepada Muhammad zat tadi itu adalah diri. Kemudian kepada diri manusia, kepada manusia zat tadi menjadi nyata, itulah batang tubuh manusia, baik lahir maupun batin. Baik, ini keterangannya. Nah, itu tadi sekadar singkat penjelasannya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Atau pula bisa dibaca makna daripada Allah itu bisa dibaca aku lenyap laisa. Jadi aku, alifnya itu aku, lamnya itu adalah fana. Fana artinya lenyap. Aku atau Allah fana, Allah fana, lenyap, laisa, lamnya itu laisa. Laisa kamisli syai'un, lam akhir. Haknya itu adalah hamba, hambanya di sini adalah Muhammad. Jadi Allah fana laisa kepada Muhammad, alif lenyap laisa kepada hak. Jadi Allah fana laisa kepada hambanya, ataupun aku lenyap laisa kepada hambaku. Nah, kemudian kalau halam lam alif tentu terbalik bacanya. Hamba lenyap laisa kepada Allah. Hamba lenyap laisa kepada Allah. Hamba lenyap laisa kepadaku. Ya, kurang lebih maknanya. Hamba lenyap laisa kepadaku. Lenyapnya itu ya fana. Fana itu bukan hancur tetapi sirna. Nah, misalnya fana kemarin contoh misal fana gula yang fana dengan air, artinya gula tadi kena air diaduk, lenyap gulanya, fana gulanya. Nah, jadi lenyapnya gula kepada air. Nah, misalnya lenyapnya hamba kepada Allah, lenyapnya Allah laisanya kepada hamba. Jadi ada fana, ada laisa, tentu dua hal yang berbeda. Ada fana dan laisa. Nah, adapun malam hari ini yang kita bahas tentang zatnya, tentang alifnya. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengenali akan adanya tentang zat Allah itu. Dalam hadis beliau menyebutkan, hadis beliau yang berbunyi, yang artinya segala perbuatan yang baik yang didahului oleh kalimat Bismillah, hal itu tidak akan sempurna. Nah, jadi segala perbuatan yang baik yang tidak didahului oleh kalimah Bismillah, hal itu tidak akan sempurna. Jadi apa saja yang seharusnya yang baik-baik tadi tentu dimulai dengan Bismillah. Jadi segala perbuatan yang baik yang tidak didahului oleh kalimah Bismillah, hal itu tidak akan sempurna. Dimulai dengan kalimah Allah.
Dengan anjuran Nabi Muhammad SAW tersebut, apabila seseorang akan memulai sesuatu pekerjaan yang baik, diharuskan memulai dengan nama Allah, yaitu Bismillah. Dengan cara demikian itu, insya Allah segala pekerjaan akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dan di dalam anjuran Nabi, bukan itu saja membaca ayat tersebut, akan tetapi maksudnya, supaya mengetahui maksud yang sebenarnya, yaitu makrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengenal akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicari-cari itu. Juga di manakah letaknya ayat itu untuk mengenali zat Allah. Jadi letak ayatlah, bukan letak zatnya. Juga di manakah letak ayat itu untuk mengenali zat Allah. Tak lain ayat itu adalah Bismillah. Nah, Bismillah ada yang memasukkan dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, ada yang juga yang tidak. Yang jelas Bismillah itu adalah kalamullah, kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama Allah. Adapun yang namanya arti dengan nama Allah tadi, jadi segala sesuatu alam semesta beserta isinya, semuanya itu hanya dengan nama Allah. Tentu dengan nama Allah tadi, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Karena nama Allah itu ismul zat, nama daripada sekalian zat. Nama zat yang mulia, yang agung, itulah Allah. Apabila seseorang telah memahami perkataan tersebut, pasti mereka itu akan menemukan, mengenali akan zat yang hidup atau zat wajibal wujud adanya, yaitu yang meliputi semesta sekalian alam dan lagi segala-gala di dalam pekerjaannya, mendapatkan hasil yang sempurna serta mengetahui segala rahasia-rahasianya, maka terbukalah hijab atau dinding yang sebenarnya. Jadi dengan kalimah Bismillah tadi, dengan dalil Bismillah, maka seorang saleh dapat mengenali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang meliputi semesta alam beserta isinya. Jadi semesta alam beserta isinya. Apa dalil alam kemarin? Alamin, alam itu adalah termasuk diri manusia, diri kita manusia termasuk alam. Dan di luar daripada diri kita, apapun itu, alam dunia beserta isinya, itu pun alam. Dan kesemua alam itu adalah daripada Bismillah. Tentu semesta sekalian alam tadi daripada Bismillah. Yang mana makna malam hari ini zat Allah. Daripada alifnya tadi daripada zat Allah. Diri kita manusia dan alam semesta ini itu merupakan diliputi atau dimesrai oleh zat Allah. Apa arti dimesrai? Dimesrai itu artinya tidak lain daripada zat Allah. Tanpa ada zat Allah, maka tak adalah diri kita dan alam semesta. Masih ingat diri kita manusia, tubuh manusia atau diri Muhammad adalah mazhar daripada zat Allah atau kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan daripada sang zat, yaitu diri Muhammad ataupun batang tubuh daripada diri kita manusia, itu senyata-nyatanya zat Allah. Maka kata-katanya tadi, alam semesta beserta isinya diliputi. Misalnya contohnya apa kemarin? Es batu.
es batu yang asalnya dari air, maka es batu ini disebut alam. Maka alam tadi dimesrai dan diliputi oleh zat air. Di luar tubuhnya zat air, di dalam batang tubuhnya zat air. Awalnya zat air, akhirnya pun adalah zat air. Inilah maksud daripada bismillah yang menunjukkan keesaan zat Allah kepada alam dan kepada diri kita. Bismillah tadi, di luar diri air, di dalam diri air. Awal diri air si es batu, dan akhir diri daripada es batu adalah air, termasuk diri kita. Batang tubuh kita lahir daripada zat Allah. Batang tubuh batin daripada zat Allah juga. Batang tubuh yang awal dari zat Allah, yang akhir pun daripada Allah. Ataupun diri Muhammad, diri awal, diri akhir, Muhammad yang awal, Muhammad yang akhir, Muhammad yang zahir, Muhammad yang batin. Kesemuanya itu adalah kenyataan daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kenyataan zat, nah masih ingat kenyataan zat nih, zat rahasia daripada zat Allah, udara, wujud. Nah, U-nya tadi wujud, D-nya itu daripada zat Allah. Udara, wujud, rahasia zat Allah. Nih kunijatnya, nih yang kunijatnya tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada besar, tidak ada kecil, tidak ada kurus, langsing, perempuan, nak kecil, tidak ada atas, tidak ada bawah. Kalau dia masuk batang tubuh lalu jadi napas. Kalau meresap batang tubuh lalu jadi nyawa. Selain daripada nyawa lalu jadi roh, lalu jadi hayat, lalu bila jahil lalu jadi batang tubuh lahir, bila batin lalu jadilah rohani. Ini zat Allah, dari zat Allah ini tadi. Nah, ini tidak ada lakinya, perempuannya. Jadi zat Allah itu tidak ada benda khususnya. Masih ingat kemarin zat Allah ini tidak ada benda khusus. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada kecil, tidak ada besar. Ini zat Allah. Nah, bisa dirasakan zat Allah? Ya bisa. Zat Allah. Maka zat Allah tadi meliputi semesta sekalian alam. Benar tidak? Di luar tubuh kita ada tidak zat Allah? Di dalam batang tubuh kita ada tidak zat Allah? Itu keterangannya tadi. Bahwa zat Allah itu meliputi semesta sekalian alam beserta isinya. Jadi alam semesta beserta isinya diliputi zat Allah. Lalu apa buktinya nih tadi? Ada nggak di sini zat Allah? Di luar batang tubuh kita ada tidak? Di dalam batang tubuh kita ada tidak? Tentu ada. Dan bahkan batang tubuh kita sendiri itu berasal daripada zat Allah tadi. Cuma jangan menyembah zat. Nah, ini ada yang mempertuhankan zat. Allah. Nah, inilah zat kunijat tadi. Nah, ini adakah laki perempuan? Tidak ada, tidak ada. Nah, dari zat inilah tercipta yang namanya Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad ialah batang tubuh manusia. Tubuh lahir, tubuh batin itu daripada Nur Muhammad yang daripada zat ini tadi. Lalu keterangan tadi, zat Allah meliputi semesta sekalian alam. Ini di luar ada zat Allah, di dalam ada. Antara luar dan dalam, nah, ini kan paling luar di sini. Nah, pun zat Allah juga. Nah, begitu pula contoh misal daripada es batu tadi. Awalnya daripada zat air. Setelah tajalli zat air tadi, tajalli si air tadi, maka zat daripada es batu atau diri manusia itu mutlak daripada zat Allah. Tidak ada yang berubah. Zatnya tadi tidak ada yang berubah sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi zat yang tetap kekal abadi tadi itu zat Allah. Tidak ada perubahan sama sekali.
Yang berubah itu kenyataannya yaitu diri kita, bentuk dan rupa. Karena merupakan mazhar daripada zat Allah, kenyataan daripada sang zat. Jadi kalau mencari zat karena ketemu, karena zat nih begitu dekat dengan diri kita, meliputi nih zat tadi. Nah, zat dengan sifat tadi melekat. Ini sifatnya yaitu wujud. Bila ada wujudnya tentu ada zatnya. Bila ada sifatnya maka ada zatnya. Diri kita yang nyata ini adalah wujud zat. Sedangkan zatnya ini nih zatnya. Sedangkan kenyataan zat ya ini wujud zat, yaitu tubuh kita tadi. Nah, tubuh kita ini kenyataan daripada zat. Nah, jadi wujud zat ya ini diri kita. Tubuh lahir, tubuh batin atau diri Muhammad itu kenyataan daripada zat. Jadi ada sifatnya, ada zatnya. Maka sifat yang pertama itu wujud yang harus bagi zat. Nah, ini sifat yang harus bagi zat yaitu wujud. Ini zatnya, lalu mana wujudnya ini? Nah, di dalam wujud ada zat, di luar wujud zat juga. Sedangkan wujud ini pun zat juga. Nah, jadi tidak ada yang kosongnya lah. Jadi di luar wujud zat Allah, di dalam wujud zat Allah. Sedangkan wujud ini sendiri zat Allah juga. Tidak ada yang kosong sama sekali. Maka semesta sekalian alam diliputi oleh zat Allah. Yaitu yang meliputi sekalian alam semesta. Apabila seseorang telah memahami perkataan daripada Bismillah, pasti mereka itu akan menemukan dan mengenali zat yang hidup, yaitu yang meliputi semesta sekalian alam. Ini kan zat tadi, ini alamnya yang diliputi oleh semesta sekalian semesta sekalian alam adalah zat ini. Turun naik. Apa bunyinya pas kemarin? Turun naik apa? Bila naik ho. Ya kah? Apa pejab? Bila naik ho ba. Bila turun Allah. Bila naik aku. Jangan tadi. Bila turun Allah. Nah, kalau kita dia menyebutnya. Kalau dia kalau naik, kalau turun Allah. Itu zat tadi. Ini pekerjaan zat. Nah, jadi ada zat, ada wujud zat. Nah, jadi ini zatnya, kemudian diri kita nih wujud zat. Dan wujud zat ini tidak lain daripada zat juga. Tidak lain daripada zat itu sendiri tadi. Jadi ada wujudnya, ada zatnya, ada pula pemilik wujud, pemilik zat. Kira-kira dapatlah menemukan tadi. Nah, supaya kita tidak terdinding lagi, tidak terhijab lagi. Dan apabila telah memahami perkataan Allah tadi, Bismillah tadi, maka pasti mereka itu akan menemukan dan mengenali zat yang wajib adanya, yang meliputi semesta sekalian alam dan segala-gala di dalam pekerjaannya. Ya, pekerjaannya tadi turun naik, dia memuji. Allah memuji dirinya sendiri tadi. Allah. Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, zatnya tadi. Nah, jadi ada puji zat, ke sifat memuji zat tadi, sifat memuji zat memuji akan sifat. Jadi ini proses yang berlaku kepada diri kita.
puji zat kepada sifat, puji sifat kepada zat. Lalu berlaku Allah, alif, lam awal, lam akhir, ha. Kesemuanya itu zat, sifat, asma, af'al itulah yang bernama Allah. Bismillah. Mendapat hasil yang sempurna serta mengetahui juga segala rahasia-rahasianya, maka terbukalah hijab atau dinding yang sebenarnya. Nah, kada terdinding lagi kita dengan wujud Allah, dengan zat Allah. Artinya kita dapat melihat dan menyaksikan pertama zat Allah, kedua wujud Allah. Pertama zat Allah, kedua wujud zat Allah. Kenapa demikian? Karena wujud majazi dalam pandangan hakiki tidak ada. Wujud majazi, wujud bayangan itu tidak ada. Yang ada tuh wujud hakiki, wujud Allah juga. Dan kalaupun ada wujud majazi, wujud bayangan, itu hanya sebagai mazhar, sebagai sandaran, sebagai kenyataan kedudukan makam tadi, kedudukan sandaran. Jadi kedudukan sandaran tadi atau disebut mazhar. Adapun batang tubuh kita itu mazhar wujud Allah, kenyataan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang maha wujud sifat 20 itu satu aja, yang punya wujud tuh Allah. Sedangkan Adam tiada, mustahil Allah Ta'ala tadi tiada. Yang ada itu hanyalah wujud daripada zat Allah. Lalu kata-katanya disebutlah itu wujud zat Allah, wujud zat Allah, wujud Allah dan zat Allah. Itu kalau dibagi dua. Tetapi kata-katanya satu aja, wujud zat Allah. Wujud itu tiada lain daripada zat. Zat tiada lain daripada wujud. Wujud tiada lain daripada zat. Zat tiada lain daripada wujud. Baik wujud maupun zat itu daripada Allah juga. Zatnya kah, wujudnya kah, kedua-duanya baik wujud maupun zat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira kita kada terdinding lagi dengan Allah. Ketika berdiri batul tuh, itu nampak wujud dan zatnya. Ketika mengangkat takbir nih lengkap pula zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Ketika Allah nampak zat, sifat, asma, af'al, nampak pula. Ketika berdiri batul sama, nampak zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita garis bawahi hanya perkara daripada pada zat tadi. Ingat, zat tadi tidak ada benda khusus sama sekali, tidak ada. Jadi zat itu tidak ada benda khusus, tetapi semua yang maujud di alam ini adalah kenyataan daripada zat. Nah, nyatanya daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kada terdinding lagi dengan zat Allah. Ini zat Allah, nah, jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Ya, ini zat Allah nih, saking dekatnya. Mana nih? Nah, wujud bisa berdiri dengan zat Allah, mata bisa melihat dengan zat Allah. Jadi kerjasama zat dengan sifat. Begitu pula asma dan af'al. Karena yang disebut dengan Allah adalah zat, sifat, asma, af'al, keempat-empatnya. Tentu ada pemilik zat, pemilik sifat, pemilik asma, pemilik af'al. Karena Allah adalah nama daripada zat, nama daripada zat. Sedangkan Allah itu alifnya zat, lamnya sifat, lam akhirnya adalah asma, hanya adalah af'al. Sebelum mengenal akan zat Allah, harus terlebih dahulu mengenal di manakah adanya zat Allah itu.
bukan maksudnya bertempat tadilah. Apabila ini pasti akan mengenali zat Allah yang dicari dan dikenali. Untuk mengetahui di mana, perhatikan sebuah hadis kursi berikut. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Kemudian di sini, barang siapa yang ingkar akan petunjuk ini, petunjuk tadi, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Barang siapa yang ingkar akan petunjuk ini tentang perkara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka itu tidak akan mengenal akan zat Allah yang dicari, baik ia hidup selama di dunia maupun selama kelak hidup di akhirat. Jika mengenal akan zat Allah di dunia ini, pasti pula jika tidak mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di alam dunia ini, maka pasti pula tidak mengenal zat Allah di alam akhirat. Sesuai dengan dalilnya, Al-Quran surah Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa telah buta mata hatinya selama ia hidup di dunia, maka niscaya ia buta hatinya di dalam akhirat. Terlebih sesat lagi perjalanannya dari jalan yang benar. Nah, jadi barang siapa telah buta mata hatinya selama ia hidup di dunia, maka niscaya ia buta hatinya di dalam akhirat. Tersesat lagi perjalanannya dari perjalanan yang benar, dalam tanda kurung, dari perjalanan yang benar. Jadi jelas dalil tersebut di atas menyatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu selama di alam dunia ia hidup tidak berpengetahuan, tidak mengenal akan zat Allah maupun mengenal tentang alam akhirat. Nah tadi, jadi di dunia tidak mengenal zat Allah, apalagi di alam akhirat tentu tidak akan mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak adanya. Mereka yang tidak mengenal akan zat Allah, jadi ingat kata beliau tadi, mereka yang tidak mengenal akan zat Allah dan serta perjalanan kehidupannya di alam akhirat, maka lama hidup di alam akhirat, maka makin lama ia hidup di alam akhirat, makin bertambah sesat perjalanannya. Sebab tidak menemukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta alam akhirat. Nah, jadi bagi mereka yang tidak mengenal zat Allah serta perjalanan kehidupan di alam akhirat, ini perjalanan kehidupannya di alam akhirat, berarti sudah meninggalkan alam dunia. Maksud beliau tadi, mereka tidak mengenal akan zat Allah serta perjalanan kehidupan di alam akhirat, maka makin lama tinggal di negeri akhirat, maka makin bertambah sesat perjalanannya. Berarti di dunia dan di akhirat kedua-duanya sama hukumnya. Artinya bila kita tidak bisa mengenal, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang wajibal wujud adanya,
tidak berjumpa, bertemu di dunia, begitu pula di akhirat kelak. Jadi sama kedua-duanya. Jadi dalam perkataan saya tadi, baik di dunia maupun di akhirat, bila kita tidak kenal dengan zat Allah, maka di akhirat pun sama. Malah makin lama ia hidup di alam akhirat, makin sesat pula jalannya. Nah, di dunia aja kada bertemu dengan zat Allah, apalagi di alam akhirat. Makin lama kan tentu perjalanan kehidupan di akhirat lebih lama dibanding kehidupan di dunia. Jelas berapa jarak perbedaannya tadi. Nah, karena Pak Abdul Hakim mencari jarak perbedaan kehidupan di negeri akhirat dan kehidupan di dunia, berapa jaraknya, berapa ribu tahun, nah, atau berapa ratus tahun dalam hitungan hari kah, hitungan jam kah. Nah, maka makin lama kita tinggal, kita hidup di alam akhirat dengan keberadaan kita yang tidak mengenali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makin tersesat. Jadi di dunia pun sudah tersesat, apalagi di alam akhirat makin parah lagi. Kita kira selesai urusan kita tadi. Nah, kita kira selesai sudah di akhirat, selesai sudah. Artinya kan dia menghisap timbang, sudah amal baik, amal buruk kan selesai sudah. Maka dari itu, masih ingat hadis kemarin, hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengenal Allah walaupun sedikit ilmu, orang yang mengenal Allah walaupun sedikit amalnya cukup daripada amal yang begitu banyak tetapi tidak mengenal Allah, tidak akan pernah cukup. Artinya dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di akhirat pun engkau akan mengenalnya. Nah, jadi yang utama itu adalah mengenal Allah. Yang utama tadi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tema kita malam hari ini tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau di dunia saja kita belum musyahadah, melihat dan menyaksikan zat Allah di dunia, jangan harap di akhirat bisa melihat dan menyaksikan akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia buta, di akhirat pun lebih buta lagi. Kalau di dunia sesat, di alam akhirat kita hidup yang berkepanjangan, yang abadi. Lebih parah lagi sesatnya. Kalau di dunia kan paling 60 tahun, 70 tahun dah meninggal dunia. Kalau di akhirat semakin lama perjalanannya tadi, semakin bertambah kesesatan yang kita alami, makin sesat. Nah, orang sesat mencari rumah sendiri bagaimana? Nah, mencari rumah sendiri Pak Ijab, cari rumah sendiri, mutar hulu, mutar hilir, cari di Google kada ketemu. Nah, mana? Gurunya Google tadi. Nah, begitu pula mencari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tidak berjumpa dengan zat Allah, tidak melihat menyaksikan zat Allah. Lalu ibadahnya tadi nyasar. Kada melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau tersupian, kalau hendak berdapat Allah Ta'ala, bercabur ke sungai kan. Nah ya kata bercabur ke sungai. Nah, mereka itu tidak mengenal akan zat Allah serta perjalanan kehidupan di alam akhirat. Makin lama ia hidup di alam akhirat, makin bertambah sesat perjalanannya. Sebab tidak menemukan zat Allah serta alam akhirat. Jadi kada menemukan Allah Ta'ala, kada menemukan alam akhirat, berarti nyasar. Nah, yang namanya alam, ini alam tadi adalah diri kita. Nah,
dan kada menemukan zat Allah. Jadi kada menemukan wujud Allah, kada menemukan zat Allah. Kedua-duanya parah nih kita. Kalau kita meninggal dunia, kada usah meninggal dunia. Di alam dunia aja, zat Allah tidak tahu, wujud Allah tidak tahu, nyasar ibadah kita. Artinya di dunia saja kita hidup, kita tidak tahu wujud Allah, tidak tahu zat Allah, lalu kemana kita mencari akan pemilik wujud, akan pemilik zat. Zatnya tidak tahu, wujudnya tidak tahu. Jadi zat Allah sudah tidak tahu, tidak melihat, tidak menyaksikan zat Allah, tidak mengenal zat Allah. Dan yang kedua, tidak mengenal wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesat yang nyata bagi kita. Nah, ini yang sesat tadi. Nah, ini kalau bahasa Arab ini jurang kafir, ya kada tahu nih. Kada tahu di zat Allah, kada tahu di wujud Allah. Nah, inilah diri kita yang kafir, terdinding, tertutup diri kita menyaksikan zat Allah dan wujud Allah, lalu disebutlah diri kita kafir.